got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Ya, saya sudah lama sekali tidak menyapa teman-teman sekalian melalui channel ini untuk ngobrol ya, mengulas seputar pendidikan yang terjadi di Indonesia, khususnya di masa sekarang ya, masa di antara tahun 2020 sampai tahun 2021 yang sama-sama kita rasakan, yaitu pendidikan di era pandemi COVID-19. Saya ingin berbicara kepada teman-teman semuanya nih, untuk kita sama-sama sharing gitu tentang apa yang kita rasakan bersama, baik saya sebagai pendidik, sebagai guru, ataupun mungkin teman-teman yang merasakan memiliki adik, saudara, tetangga. Mungkin kalian sendiri yang merasakan ya, yang melihat ini, menonton channel ini, sebagai orang tua ya, mungkin bapak ibu bisa melihat video ini. Kita ngobrol sedikit, sharing sedikit ya tentang berbagai permasalahan yang terjadi di era COVID-19 ini, khususnya dalam pendidikan. Flashback ke momen ketika awal tahun 2020, ketika kurang lebih pada bulan Maret ya, pada bulan Maret kita semuanya terkagetkan gitu tentang adanya sebuah fenomena, adanya virus yang tidak tahu datangnya tiba-tiba ya, tidak kita rencanakan besok akan ada virus gitu, kecuali bagi orang-orang yang mungkin sudah memiliki perkiraan tahun 2020 ada virus gitu, tapi kita kan tidak ya, tanpa persiapan yang cukup gitu. Khususnya di bidang pendidikan ini mengalami berbagai shock gitu ya. Kalau adanya budaya baru yang masuk, itu kita akan merasakan yang namanya culture shock ya. Misalkan ketika ada budaya online seperti itu ya, sekarang ini sudah dengan teknologi gitu ya, manusia yang dulunya itu belajar dengan bertatap muka, manusia yang sehari-hari itu belajar dengan berangkat dari rumah menuju ke tempatnya mencari ilmu, khususnya sekolah atau kampus gitu ya, atau tempat-tempat majelis ilmu yang lain, ini harus mengalah dengan keadaan, yakni belajar menggunakan media berupa teknologi ya. Ya ada poin plusnya gitu ya, ada poin plusnya ketika kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu saja ada yang di dalam diri kita itu merasa kurang ya, merasa ganjel, mengapa kok seperti ini begitu. Misalnya saja saya sebagai guru ya, saya sebagai guru merasakan kelas saya itu sepi gitu ya. Sepi karena sehari-hari ketika datang ke sekolah yang biasanya itu bisa menunggu di depan sekolah, di gerbang sekolah, menanti kehadiran anak-anak datang, menyapa, kita saling sapa, kita saling senyum, kita saling bisa bercanda tatap muka, bisa bertemu, mendengar gerak tawa anak-anak gitu ya. Tapi ketika pandemi ini kita hanya bisa bersabar menatap wajah-wajah anak-anak itu dengan melalui layar handphone atau laptop gitu. Mungkin itu yang bisa saya rasakan sebagai guru, mewakili rasa-rasa para guru yang juga rindu rasanya untuk menyapa anak-anak. Nah, selain itu sebagai guru juga kita itu harus menyiapkan materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya di sini bukan dalam arti memindahkan isi buku yang biasanya itu kita ajarkan seperti saat tatap muka, lalu kita ajarkan dengan cara online atau daring gitu. Nah, sebenarnya kita memiliki challenge khusus ya, tantangan khusus untuk menghadapi ini. Bagaimana kita membuat pembelajaran itu tetap nyaman,
ya semaksimal mungkin bisa diterima oleh baik siswa maupun orang tua. Nah, masalahnya menerima itu tidak mudah ya, apalagi menerima keadaan yang berat. Banyak sekali keluhan dari orang tua yang saya terima sebagai guru. Nah, misalnya ya tentang orang tua yang memiliki kesibukan bekerja. Bagi orang tua yang work from home atau ibunya itu adalah ibu rumah tangga, maka anak-anak mendapatkan pendampingan yang cukup dari orang tuanya, insya Allah. Tapi bagi orang tua yang memiliki pekerjaan di luar rumah, anak-anak kurang mendapatkan pendampingan. Nah, di sini sebenarnya peran orang tua itu sangat besar dan berarti, karena pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu nanti harus di follow up oleh orang tua dari rumah. Nah, yang kedua, orang tua pun juga tidak serta-merta langsung bisa menyampaikan, karena ada keterbatasan juga. Tidak semua orang itu siap untuk mengajarkan materi kepada anaknya. Menyampaikan materi dari gurunya kepada anaknya itu tidak mudah ya, karena tidak semua memiliki kecakapan itu. Nah, ini lagi-lagi kita harus semua sama-sama belajar. Yang kedua adalah permasalahan tentang kuota. Ini sering dikeluhkan walaupun pernah pemerintah memberikan bantuan, karena ya masalah kuota ini berkaitan dengan juga masalah ekonomi. Ketika ekonominya kuat, kuota itu tidak masalah, tapi bagaimana dengan ekonomi yang menengah ke bawah? Kuota itu menjadi permasalahan yang serius. Nah, yang ketiga adalah anak-anak sendiri nih, masalah dari keluhan dari anak-anak. Anak-anak sudah mulai bosan, rindu ingin segera bersekolah. Suasana belajar di rumah itu beda dengan belajar di sekolah. Anak-anak ingin belajar melihat langsung gurunya, bermain, bercanda tawa bersama gurunya. Tapi karena dari rumah, ya sudah hanya bisa menatap layar atau bahkan mungkin melihat orang tuanya lagi. Mungkin ada rasa bosan juga, jenuh seperti itu. Dan ini menjadi masalah yang serius dalam pembelajaran selama pandemi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya pada part 1 ini. Insya Allah ada part-part selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Open, obrolan pendidikan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.